Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa panjenengan lakukan agar mata batin itu bisa terbuka. Dengan terbukanya mata batin, maka nanti panjenengan akan mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Jadi tujuan untuk membuka mata batin itu bukan berarti hanya agar panjenengan itu bisa melihat ataupun berinteraksi dengan makhluk-makhluk alam gaib saja, itu tidak. Tetapi tujuan utama kalau mata batin panjenengan ini terbuka, ini adalah supaya panjenengan itu bisa memahami hubungan panjenengan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, tujuan yang lain adalah agar panjenengan juga bisa sebagai jalan, ya. Jadi mata batin yang terbuka itu bisa sebagai jalan untuk memahami daya spiritual panjenengan. Jadi bukan hanya sekedar agar tahu dan bisa berinteraksi, agar bisa melihat makhluk alam gaib saja, itu tidak. Jadi panjenengan bisa memahami hakikat hidup panjenengan terhadap Tuhan, terhadap alam itu apa. Nah, dengan mata batin terbuka itu nanti akan mengerti. Di samping itu juga sebagai jalan agar jalan spiritual itu akan semakin cepat. Nah, sebenarnya ada hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa panjenengan lakukan agar mata batin panjenengan itu bisa terbuka. Yang pertama yang harus panjenengan lakukan agar mata batin itu bisa terbuka, yaitu dengan cara berpuasa. Nah, puasa ini termasuk ibadah yang paling kuno. Ini dalam hal agama apapun dan kepercayaan apapun. Jadi ibadah puasa adalah ibadah tertua sebenarnya. Kalau panjenengan rutin melakukan puasa, entah itu puasa weton bagi orang Jawa, ya, atau puasa Senin Kemis, atau puasa-puasa sunnah yang lain, atau puasa wajib, ya, itu kalau panjenengan rutin, itu nanti juga akan bisa membuka mata batin panjenengan. Sebabnya apa? Sebabnya dengan panjenengan berpuasa, ini otomatis panjenengan akan semakin tenang, pikiran panjenengan semakin tenang, kemudian hati panjenengan juga akan semakin tenang. Dan panjenengan bisa mengendalikan hawa nafsu panjenengan. Nah, dengan begitu maka nanti otomatis hati panjenengan ini nanti akan selalu connect dengan Tuhan. Nah, inilah sebenarnya yang disebut mata batin kalau sudah terbuka. Jadi bukan hanya dengan tujuan supaya bisa melihat makhluk halus seperti hantu. Tidak semacam itu. Hakikatnya agar kita itu lebih memahami, lebih bisa ketemu dengan guru sejati kita, ya jati diri kita. Nah, ini bisa panjenengan lakukan dengan cara berpuasa. Ini kalau bisa rutin, ya, rutin. Senin Kemis ya Senin Kemis rutin, puasa weton rutin, semacam itu. Kemudian kebiasaan yang nomor 2 yang bisa panjenengan lakukan agar mata batin panjenengan bisa terbuka itu dengan cara
meditasi atau semedi. Nah, ini juga bisa membuka mata batin panjenengan. Karena apa? Dengan bermeditasi, panjenengan akan melatih fokus panjenengan, juga akan bisa melatih dan meningkatkan kesadaran panjenengan. Ya sadar pikirannya, ya sadar perasaannya. Jadi perasaannya akan semakin peka. Setidak-tidaknya kalau mata batin belum bisa terbuka secara maksimal, minimal kepekaan panjenengan akan meningkat. Insting panjenengan akan semakin tajam. Itu minimal semacam itu. Kalau panjenengan sering melakukan meditasi. Nah, sebenarnya untuk meditasi ini juga ada waktu-waktu khusus. Terutama menjelang tidur, ini juga bagus untuk meditasi, meskipun sebentar ya, 10 menit, 30 menit atau 1 jam ya, terserah panjenengan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Kemudian bangun tidur ini juga bagus untuk meditasi. Jadi dengan meditasi ini nanti akan meningkatkan kesadaran kita, kesadaran sebagai makhluk, kesadaran sebagai bagian alam semesta, dan kesadaran bahwa kita ini adalah bagian daripada makrokosmos ini. Ini cara agar mata batin panjenengan terbuka. Meditasi atau semedi ini juga bisa. Kemudian cara selanjutnya ya, agar mata batin panjenengan ini bisa terbuka, ini juga bisa panjenengan lakukan dengan cara wirid. Wirid ini juga bisa, atau dzikrullah, atau ingat kepada Allah, ini juga bisa. Jadi dengan panjenengan wirid seumpama ini sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, karena setiap agama dan kepercayaan masing-masing ini punya wirid tersendiri atau punya mantra-mantra atau doa-doa tersendiri. Lah itu sering dilakukan, yang penting itu sering dilakukan. Wirid itu tadi ya, sering melakukan wirid. Contohnya begini, seumpama panjenengan ini wiridnya Subhanallah, ini bagi yang kaum umat muslim ya, seumpama semacam itu, dan itu panjenengan melakukan sampai puluhan ribu kali seumpama, otomatis nanti panjenengan akan fokus terhadap Subhanallah, bahwa Allah itu maha suci. Nah, semacam itu otomatis kesadaran panjenengan akan semakin meningkat, bahwa panjenengan itu ingat pada Allah, bahwa Allah itu yang maha suci. Contohnya semacam itu. Jadi sering wirid atau doa yang diulang-ulang terus, istiqomah, ajak ya, dilanggengkan. Nah itu bisa membuka mata batin panjenengan, yang artinya otomatis hati panjenengan itu selalu connect dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di Jawa eling, jadi ingat utawa eling itu terus menerus. Apa-apa eling, oh ya aku ini makhluk Gusti Allah. Nah semacam itu, ingat terus. Ingat itu atau dzikir itu ingat artinya. Sama kalau di Jawa itu eling. Makanya eling lan waspada itu menjadi ugeman atau paugerane wong Jawa. Ingat dan berbakti atau bertakwa kepada Tuhan, eling lan waspada. Nah ini terus digali terus. Ini kebiasaan ini harus dirutinkan agar mata batin itu tadi akan semakin terbuka. Kemudian hal lain yang bisa panjenengan lakukan atau kebiasaan yang panjenengan lakukan agar mata batin ini bisa terbuka, ini dengan cara
menjauhi larangan-larangan agama dan kepercayaan panjenengan masing-masing. Karena kalau kita teliti, ya, setiap larangan dalam agama ataupun kepercayaan ini mempunyai tujuan tertentu. Supaya apa? Supaya panjenengan itu selalu ingat pada Tuhan tadi sebenarnya. Contohnya begini, seumpama panjenengan di dalam agama Islam dilarang minum khamr atau mabuk, gitu. Kalau mabuk otomatis kesadaran kita hilang. Nah, kalau kesadaran hilang, bagaimana mungkin kita bisa connect dengan Tuhan? Wong tidak sadar, kan begitu. Jadi larangan ini juga harus kita hindari, larangan agama dan kepercayaan ini. Jadi kebiasaan itu harus kita lakukan. Nah, dengan begitu, dengan cara panjenengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya sebutkan tadi, mudah-mudahan kalau panjenengan tekun betul, panjenengan berlatih betul, dan panjenengan semuanya ini betul-betul istiqomah menjalankannya dengan ikhlas, maka mudah-mudahan mata batin panjenengan akan terbuka dan dibukakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang pernah punya pengalaman tentang mata batin, monggo panjenengan tulis saja di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.